Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, pasangan muda Rio dan Yuli baru saja dikaruniai seorang bayi. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi tekanan. Rio, suami yang keras dan patriarki, merasa semua urusan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan. Sementara Yuli, istri yang baru melahirkan, berjuang sendirian menghadapi luka, lelah, dan kata-kata yang menyakitkan. Yuli, itu bayinya nangis terus. Kamu tuh gak becus untuk ngurus anak. Iya mas, ini belum. Alah, alasan terus. Dulu ibuku gak pernah ngeluh, 4 anak lagi. Kamu baru 1 udah ngeluh. Apa ini ribut-ribut? Ini Nabu, si Yuli baru ngurus 1 anak, udah ngeluh. Memang ya istri zaman sekarang nih manja-manja. Dulu ibu gak pernah ngeluh. Jadi istri, jadi ibu tuh harus kuat. Kata-kata yang seharusnya memberi semangat justru menjadi luka. Rio dan keluarganya tak menyadari, tekanan batin bisa melukai lebih dalam daripada luka jahitan pasca melahirkan. Dengan keadaan tubuh yang masih lemah, Yuli terpaksa harus mengerjakan pekerjaan rumah. Wilda, kakak ipar yang patriarki, datang menghampiri Yuli. Yuli, kau tuh masih aja ngeluh. Lihat tuh si Rio, kerja setiap hari buat kamu. Kamu aja ngurus bayi gak becus. Aku cuma capek kak. Alah, lebay. Banyak ibu di luar sana juga sama kayak kamu, tapi gak lebay. Badanku masih sakit habis melahirkan. Allah, lebay. Yuli tidak sanggup lagi dengan suami, mertua, dan ipar yang patriarki. Dia akhirnya pulang ke rumah ibunya dan membawa anaknya tanpa sepengetahuan suaminya. Kamu kenapa Yuli? Kenapa pucat banget sayang? Duduk dulu ya nak. Mas Rio marah terus. Katanya aku gak becus jadi istri. Ibu mertua aku juga nyalain aku terus. Aku takut, aku capek mas. Kamu kan baru melahirkan, masih butuh waktu untuk pemulihan. Kamu itu butuh kasih sayang dari mereka nak, bukan tekanan. Ia tahu anaknya sedang terjebak dalam kekerasan emosional dan psikologis. Ia lalu membawa Yuli menemui seorang bidan untuk melakukan konseling. Mereka pun bertemu dengan bidan Marcella untuk melakukan konseling. Ibu Yuli, saya dengar dari Ibu Nia, suami Ibu sering melakukan KDRT sama Ibu ya. Apa benar Ibu Yuli? Iya Bu, saya takut pulang ke rumah. Kalau anak saya nangis, suami saya selalu marah. Karena saya merasa tidak berharga. Ibu Yuli, ini sudah termasuk ke dalam kekerasan psikologis Ibu. Seharusnya dukungan dari suami itu dibutuhkan untuk Ibu, bukan menambahkan beban. Sekarang Ibu fokus dulu untuk pemulihan. Jika kekerasannya berlanjut silahkan Ibu melapor ke saya atau ke lembaga perempuan. Terima kasih Bu Bidan. Saya cuma ingin anak saya merasa aman. Sama-sama Ibu, keluarga adalah hal yang pertama yang menjadi dukungan bagi Ibu. Beberapa hari kemudian, Rio mendatangi rumah Ibu Nia dengan wajah yang penuh amarah. Yuli, kamu kabur dari rumah? Kamu gak mikir apa perasaanku? Aku tuh malu dia mau tetangga. Cukup Rio, anak saya bukan pelayanmu. Dia juga manusia yang butuh dihargai. Kekerasan yang sudah kamu lakukan ke Yuli itu bukan tanda cinta. Dia itu baru melahirkan, seharusnya kamu mendukung dia. Kalau kayak begini terus, bukan cuma istri kamu yang terluka, tapi anak kamu juga. Rio menatap bayi kecil di gendongan Yuli. Tatapannya perlahan berubah. Rio menyesali perbuatannya. Selama ini saya keras. Saya cuma mau keluarga kita bahagia. Maaf ya Yul. Aku cuma ingin didengar mas. Aku gak butuh apa-apa selain pengertian.
Akhirnya Rio sadar dan menyesali perbuatannya. Baik, simpulan dari cerita ini menggambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena pandangan patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Yuli yang baru melahirkan mengalami tekanan batin dari sikap suami dan keluarganya yang tidak memahami kondisinya. Namun melalui dukungan ibunya dan tenaga kesehatan, Yuli berhak mendapatkan perlindungan dan dihargai. Jadi kisah ini menekankan bahwa kekerasan tidak selalu tampak secara fisik dan perubahan hanya dapat terwujud melalui kesadaran, empati, serta kemitraan setara dalam keluarga. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the